Baik, kita lanjutkan. Tadi kita bicara tentang structure studies of polyphosphatane. Kita akan bicarakan struktur dari polyphosphatane. Ini gambar yang ada di depan Anda sekarang, dan ini adalah rumus dari polyphosphatane. Mari kita tinjau bagaimana mereka bentuk model seperti ini ya. Ini kan sebenarnya 3 dimensi ini. Ini arah kita, ini ya si bidang, pada bidang ya. Kemudian ini arah kita. Jadi kita ganti dengan bentuknya. Maka kita akan menggunakan yaitu ya teori ikatan kimia yang sudah kita pelajari. Jadi apa yang kita pelajari dahulu ketika belajar tentang ikatan kimia, tentang teori ikatan kita pakai. Dan khususnya untuk bentuk molekul, kita menggunakan teori ikatan valensi. Ya, hibridisasi itu dipakai. PBT dipakai untuk menjelaskan bentuk molekul. Baik. Nah, banyak teori kimia yang lain, misalnya teori orbital molekul, ada PBT ini ya, ada VSEPR. Nah, untuk orbital molekul itu apa gunanya? Dalam hal apa Anda pakai? Menjelaskan sifat apa? Kalau bentuk molekul, kita pakai ini, yaitu PBT, hibridisasi. Kalau MOT, teori orbital molekul untuk apa? Untuk apa Mutiara Sabila? Teori orbital molekul untuk apa digunakan, Mama? Menjelaskan iya. Apa itu resi Gus Mardina? Untuk apa orang pakai teori orbital molekul? Untuk menjelaskan apa, Nafis? Untuk menjelaskan tumpang tindih antar elektron pada antar atomnya, Pak. Overlap orbital ya. Orbital ya. Kita dinya gara-gara overlap Ya, orbital, ya orbital bonding, anti bonding. Nah, dari itu apa informasi yang kita dapatkan? Adalah dalam hal orde ikatan. Ya, ya mau single bond, double bond, kekuatan ikatan itu dijelaskan dengan teori orbital molekul. Jadi panjang ikatan, orde ikatan, energi ikatan, termasuk juga adalah sifat magnet itu dijelaskan dengan menggunakan teori orbital. Tapi dia tidak bercerita tentang bentuk molekul. Karena itu kita gunakan cara yang lain, teori yang lain, yaitu PBT. Dan PBT dikembangkan menjadi hibridisasi. Nah, mari kita lihat bagaimana pula kita menjelaskan bentuk dari polyphosphatane yang tentunya ini haruslah sesuai dengan fakta eksperimen. Maka berangkat dari apa? Elektron. Jadi penggunaan elektronnya. Jadi nitrogen 1s2, 2s2, 2p3, fosfor 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Ini dia kopi resornya ya. Inilah nitrogen sekarang kita bahas duluan. Maka Anda punya 2s2, 2s2, 2p3. Dan apa yang terjadi? Karena kita menggunakan VBT, maka dia akan mengalami yang disebut dengan proses hibridisasi, di mana orbital valensi, yaitu pada 2s dan 2p ini kita fokus, ini nggak usah dipikirkan karena dia bukan valensi, nggak dibuat dalam ikatan kimia, maka artinya 2s dan 2p3, dan kemudian apa yang terjadi? Anda buatlah kemudian struktur ataupun tingkat energinya sekarang ya. Ini energi level dari 2s, kemudian 2p lebih tinggi energinya, dan kemudian dia mengalami yang pertama itu adalah mengalami namanya promosi. Tapi kemudian ini nggak perlu dijelaskan promosi di sini karena kita sesuaikan ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Langsung hibridisasi. Apa yang menghibridisasi yaitu orbital S dengan dua buah orbital P, PX dan P ini, kemudian mereka bergabung, dikocok
dikocok ya, sehingga memastikan orbital baru, orbital hibrida. 1 dan 2p berarti sp2. 3 buah bergabung di sini, maka 3 buah orbital sp2 yang terbentuk. Ini, ya. Dan kemudian karena kebetulan ada 4 elektronnya, maka inilah yang 4 diisikan di sini, maka ini pun 4 elektron. PZ bagaimana? Selamat. PZ selamat dari hibridisasi di masa semula, cuma kemudian tentunya energinya tetap ya. Jadi energi awal, ini awalnya, terus sekarang orbital hibrida lebih rendah energinya dari semula, sehingga dia turun dibandingkan dengan PZ. Ya. Dan akhirnya kita punya orbital hibrida sebanyak 3 buah sp2 dengan elektron seperti ini. Dan kalau Anda lihat sekarang, maka apa bentuk sp3, sp2? Kalau sp apa bentuknya? Kalau sp2 bagaimana bentuk orbital hibridanya? Dan sp3 bagaimana bentuk orbital hibridanya? SP3 tetrahedral, Pak. Ya, tetrahedral ya. sp2 SP2 mirip mirip apa namanya? Mirip karbon yang lembaran itu, Pak. iya. Apa itu bangunnya? Grafit, Namanya? Pak. Itu contohnya ya. Nama bangunnya apa? Nama strukturnya, Pak. Ya. 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 Irfan mungkin tahu? Nah, Irfan ini mahasiswa baru kan? Udah ngambil kimia polimer anorganik. Udah belajar ini ya. Udah belajar tentang orbital molekul, OBT, Irfan. Orbital molekul udah, Pak. Udah. Teori orbital molekul, Pak. SSA udah belajar? Udah, Pak. Kapan? SSA semester kemarin, Pak. Kemarin udah belajar ya? Oh, begitu. Berarti saya kira sekarang belajar SSA-nya ya? Enggak ya? Tahun lalu ya? Iya, Pak. Lalu, berarti, Yang semester yang kemarin, Pak. Ya, berarti udah cukup teorinya saya kira. Baik, nah. Masih ingat apa bentuk orbital hibrid dari SP2? Pak. SP2 karena itu, Pak, mengingat dia kan jumlah kakinya kan 2+1 itu, Pak, SP2. Jadi kemungkinan yang paling rendah tolak menolak elektronnya itu berbentuk segitiga, Pak. Jadi 3 buah ikatannya itu berbentuk kayak segitiga sama sisi, Pak. Iya, kemungkinan seperti itu, Pak. Segitiga planar ya, segitiga planar. Kalau SP apa dia, Irfan? SP linear ya, gitu. Begitu ya. Itu kan pelajaran ketika belajar tentang PBT. SP. Nah sekarang kita dia pakai apa nih? SP2. SP2. Berarti dia segitiga planar kata anak FIS tadi. Ini dia segitiga planar. SP2. Segitiga planar. Dan ini SP2, ini SP2, ini SP2. Ini top view, dilihat dari atas. 120 derajat sebenarnya. Dan ini diisi berapa elektron? Ini ada 2 elektron di sini. Saya kasih ini ya. Maka Anda bisa kasih ini. 2 elektron ini mungkin ada di sini. 1, 2. Yang ini elektronnya. Yang ini mungkin di sini ada 1 elektron di sini. Yang ini ada 1 elektron di sini. Begitu ya. Maka inilah kemudian, ini nggak bisa lagi dibuat ikatan nih. Udah full nih. Nggak bisa dipakai untuk ikatan. Udah nggak bisa lagi. Maka ini yang kemudian berikatan kovalen dengan yang lain. Ikatan sigma ya. Ini juga ikatan kovalen yang lain. Ada ikatan di sini bentuk. Nah, yang ini mana? Yang ini karena dia adalah PZ. Ini yang PZ. PZ itu bentuknya itu tegak lurus dengan PX dan PY kan. Ini PX dan PY ini adalah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Maka dia tegak lurus dengan SP2. Maka dia ada di kalau ini adalah di atas bidang menghadap kita. Sekarang kalau Anda lihat dari side view, maka ini adalah segitiga planarnya. Ini adalah PZ tersebut. Dan di sini ada 1 buah elektron. Gitu ya. Baik. Inilah pelajaran kita tentang PBT untuk menggambarkan apa yang dimiliki oleh atom nitrogen dengan sp2-nya. Baik. Kemudian apa terjadi? Nah, sekarang kita bahas lagi fosfor nih.
Fosfor nomor atomnya itu adalah ya. Ya, fosfor 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Itu fosfor. Dan inilah 3s2, 3p3 ya. Fosfor adalah yang ini. Ada fokus di sini karena ini yang dipakai untuk ikatan kulit valensi. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya, fosfor karena orbital ya. Nah, inilah khusus dari orbital pada kulit ketiga, periode ketiga, itu ada di sini. Kalau ini S2S, di sini hanya sampai 2S dan 2P. Di sini, maka orbital pada kulit ketiga itu bisa S, P, dan D. Nah, begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah orbital 3D yang ada tersedia, available pada kulit ketiga. Itu fakta untuk kulit-kulit yang ketersediaan orbital masing-masing. Begitu ya. Jadi mulai kulit ketiga itu ada orbital D. Dan kalau kita bangun untuk fosfor, kebetulan saja fosfor ini golongan utama kan, sehingga dia hanya mengisi orbital S dan P. Tapi kalau transisi nanti Anda menemukan orbital D yang sudah terisi. Baik. Nah, sekarang kita akan bicara tentang pembentukan hibridisasi dari orbital P ini, atom P ini, di mana kita punya S 2 buah dan P 3 buah. Kita buat seperti S dan P 3 buah ya. Baik, dan kita isikan. Dan kemudian apa yang terjadi adalah promosi elektron. Kita kan dalam istilah hibridisasi ada promosi elektron, maka elektron ini kemudian akan naik pindah ke sini. Nah, di sini dia sekarang dan jadilah yang ini sekarang. Ini jadinya dia sekarang ya, promosi. Dan setelah promosi, langkah kedua adalah hibridisasi. Apa itu hibridisasi? Campuran orbital. Yang mana yang akan mencampur sekarang nih? Nah, setelah fosfor ini memilih untuk yang ini bercampur. Ini bercampur. Dikocok dia, di blender dia. Setelah di blender, terbentuklah orbital baru. Apa itu? 3 buah orbital sp3. Karena S1 dan P3 buah bergabung, sp3. Mereka tidak ada beda. Satu level energinya. Ini dia sekarang satu level energinya ya. Sementara orbital D ini masih di lokasi semula. Nggak ada terjadi apa-apa. Dia nggak mengalami hibridisasi. Ini orbital 3D. Ya, 3D. Good. Ini sp3. Nah, semuanya, kalau begitu, di mana pada orbital sp3 ini masing-masing ada 1 elektron bisa masuk semua, ini masing-masing 4 elektron ada di sini dia sekarang, dan orbital D 1 buah. Maka Anda lihat, maka kita punya pada fosfor yaitu 4 buah sp3 hybrid orbital yang mengandung 4 buah elektron dari P yang digunakan kelak untuk bentuk ikatan sigma ya. Nah, ini nih. Ya apa sp3? sp3 kata Nafis tadi berbentuk tetrahedral. Ini dia tetrahedral tersebut. Ini nanti tetrahedral. Tetrahedral sp3 inilah bentuknya. Ya. Ini adalah sp3 yaitu seperti ini dan di sini akan ada 1 elektron. Ini elektron di sini ada ini elektron. Ini juga elektron 1 buah di sini. Elektron 1 buah di sini. Sini ya. 1 buah elektron. Ini pun 1 buah elektron di sini. Begitu ceritanya. Artinya karena mereka masih satu semuanya, maka mereka siap untuk berikatan. Maka kalau ada yang lain berikatan akan nempel di sini, di sini, di sini, dan di sini nempel untuk kemudian memenuhi double semuanya ya, memenuhi pair semua akan terbentuk bonding pair, sebuah ikatan kovalen tunggal. Begitu. Nah, mari kita lihat kalau begitu apakah struktur dasar dari fosfor nanti? Maka dalam rangkaian struktur polimer nanti dia akan membentuk tetrahedral. Begitu ya. Mari kita lihat. Maka ini gambar ini. Gambar ini kemudian saya bawa ke sini. Ini dia sekarang. Ini dari fosfor. Atom fosfor ya ini ya. Ini dia hibridanya. sp3. Kemudian atom nitrogen yang kita bahas sebelumnya, ini nitrogen ya. Nitrogen yang menggunakan bentuk segitiga planar, ini ya, segitiga planar. Saya bawa ke sini. Ini dia segitiga planar dari nitrogen.
Dan tadi udah kita isikan elektronnya, di sini ada satu elektron, di sini ada satu elektron, satu elektron, D-nya di tengah-tengah, saya tulis biar mudah, satu buah di tengah-tengah. Ini elektron D yang saya masukkan, yang ini ya. Ini elektron satu buah di sini, kayak ini dia tekanan D tersebut. Dan kemudian yang sp2 dari nitrogen adalah ini. Ini kan sudah kita bagi pula tadi kan. Ini adalah nitrogen, di mana di sini ada satu elektron, satu elektron, satu elektron. Di sini pun ada satu buah elektron pada yang vertikal ini, satu buah elektron di sini. Maka ada satu elektron, satu elektron, satu elektron. Dan kemudian dia akan berdekatan, akan bentuk polifosfaten, kan? Maka kemudian dia berdekat, dekat-dekat, N dekat, kemudian N dengan P akan bergabung. Yang mana yang bergabung ini? Yaitu yang ini. Yang cuping sp2 ini bergabung dengan cuping sp3 dari fosfor. Maka terbentuklah ikatan sigma di sini. Inilah ikatan sigma tersebut. Ya, kemudian yang ini mana? Yang ini desam. Ini nih. Ini. Ya, mungkin ini alkil di sini nanti ya, ada alkil atau etoksi tadi kita lihat, OR atau R. Ini pun yang mana nih? Ya ini ternyata juga alkil ya. Ini mungkin. Nah, ini alkilnya. Ya ini sekarang. Dan yang pangkat ini dengan N lagi nantinya. Ini N lagi di sini, sigma lagi. Begitu ya. Nah, yang nitrogen bagaimana? Yang nitrogen adalah ini, dia sekarang nitrogen. Di mana yang ini ada full, berarti lone pair aja di sini. Lone pair aja di sini. Yang ini mana? Nah, ini dia nih. Dia akan berikatan dengan sigma dengan fosfor. Ini fosfor sebelah ini, bentuknya sama seperti ini nih. Nah, maka dia akan berikatan dengan ininya nanti akan berikatan dengan ini. Sehingga kemudian sigma terbentuk antara N dengan P, inilah sigma tersebut. Maka dari bangun ini Anda bisa menjelaskan, nah, sebenarnya ulang saja lagi ya. Ulang saja lagi, Anda gunakan sp3 untuk fosfor, sp3 fosfor nanti, nitrogen menggunakan sp2, fosfor sp3, sp2, yang jelas sp2 itu adalah segitiga planar, di mana yang satu lagi udah full, ini udah full, nggak ada ikatan, masih hanya ada kaki ini dan kaki ini kakinya tersebut. Berarti Anda bisa memprediksikan sudutnya itu adalah 120 derajat di sini. Ya, yang 120 derajat di sini. Tapi gara-gara lone pair tentunya tidak akan pas 120 karena nanti akan ada perbedaan ya. Baik, intinya apa? Ini bangun dari polifosfaten kita sekarang. Polifosfaten dengan bentuk ininya fosfor dengan bentuk ini fosfor ya, dengan tetrahedral, nitrogennya dalam bentuk bengkok seperti ini. Lagi seperti ini. Sehingga kemudian saya melihat ini bentuk bengkok. Dan ini adalah menimbus bidang ya. Tidak bidang atau di atas bidang ataupun menimbus bidang dari fosfor. Sementara ini nitrogen bisa kita katakan bentuknya adalah pada bidang. Begitu. Nah, itulah bentuk kajian struktur dari polifosfaten ya. Dan kalau Anda lihat dengan menggunakan X-ray, ternyata memang demikian. Lihat gambar ini sekarang kan. Ini contoh dari siklo polifosfaten. Saya perbesarkan biar lebih jelas ya. Yang ini kita buat yang ini. Oke. Nah, sekarang ya. Ini udah sekarang. Ya, ini adalah nitrogen. Ini adalah fosfor tadi. Ini nitrogen, fosfor. Ini guys alkil kita. Alkil kita ini adalah siklopolifosfaten. Maka ini bentuknya. Dan dia sekarang memang ini adalah bangun tetrahedral. Ini tetrahedral ya. Tetrahedral. Dan ini adalah bangun segitiga planar. Kebetulan dia ada dua kaki. Maka ini adalah bengkok saja. Tapi pada bidang yang datar. Baik. Itu struktur dari polifosfaten. Tapi ingat juga bahwasanya ini strukturnya tidak fix ya. Karena dia bisa mengalami elastromer yang kita bahas barusan. Bahwa dia juga bisa bergerak-gerak ya, tidak lagi fix, tidak mesti fix sebagai sebuah struktur yang rigid, tapi bisa mengalami ya perubahan-perubahan bentuk sehingga kemudian itulah yang menjadikan dia sebagai elastromer.
Ya, ini yang saya katakan tadi hexachlorofosfaten. Hexachlorofosfaten, ada hexachlorofosfaten ya. 6. Nah, jadi miriplah dengan sikloheksan, tapi malah benzen ya. Ini mirip benzen ya. Ini benzen sekarang. Kita lihat kemudian double bond di sini. Dan oh iya, double bond ada di sini. Belum saya jelaskan double bond ya. Baik, dari mana double bond asal? Ini ada double bond di sini, double bond. Itu asal dari yang nggak ada pasangan sekarang kan? Mana yang masih nggak pasangan itu akan membentuk ikatan pi saja. Nggak bisa dia sigma dengan pi dari itu. Maka yang ini yang tiga lurus bidang di sini, yang berorbital D dengan pada orbital apa nih? SP ya. N itu ada P ya. P ya. Ini P dari nitrogen tadi akan berikatan pi dengan ini. Nah, adu sisi. Sehingga terbentuklah kemudian ikatan double bond di sini. Double bond. Begitu ya. Oke lah, saya kira ada jelas dari segi ikatan kimia. Dan ini gambar Lewisnya. Ini adalah gambar aktual. Ini gambar mata kita. Nah, nampak oleh mata kita ini. Nampak oleh X-ray ini. Nampak di atas kertas Lewis ini. Begitu ya. Baik. Kemudian Halida Trimer cause of 6 planar 6 reverting sudah. Kemudian sudut ikatan dari adalah khusus dengan sp2 hidrogen. Sudut ikatannya adalah 120 katanya kan. Ini 120 nih, 120 sehingga dia bentuk heksagon segi 6. Dan approximately sp3 hidrogenisasi dari fosfor ya. Ini approximately adalah sudut tetrahedral dari fosfor. Kita ada 109,5 ya. Ini adalah sudut tetrahedral berarti 109,5. 109,5. Tapi tidak pas saja karena dia tidak atomnya tidaklah semuanya sama. Awal ini. Nah, ini adalah kajian tentang ikatan kimia lagi antara fosfor dan nitrogen. Saya kira sama yang tadi ya. Intinya adalah kita memiliki atom orbital sp2 pada nitrogen, sp3 pada fosfor, dan kita gabungkan mereka tadi untuk ikatan sigma dan ikatan pi yang kelak akan mempengaruhi geometrinya yang berbentuk heksagon seperti ini. Ini penjelasan sama dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Tinggal Anda ulang lagi membacanya. Baik, kemudian sifat-sifat dan guna. Polimer yang panjang sampai 12.000 tadi kita lihat. Memiliki flexibility of the backbone. Kebetulan tadi PN-nya nggak kuat ya, nggak kuat bisa digerak-gerakkan. Kenapa bisa ya? Bisa kita lihat dari kajiannya dengan bagaimana beda dengan apa ya, dengan yang lain. Kenapa ini seperti ini? Karena dia juga tidak bentuk jaringan. Dia hanya dalam satu dimensi seperti ini, maka otomatis dia juga tidak kuat, kokoh, rigid karena hanya satu dimensi. Tidak 3 dimensi yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian karena itu kemudian dia fleksibel, ya, fleksibel. Tadi kita lihat dalam hal elastomer, elastik polimer yang kita bahas tadi. Kemudian radiation resistance, ya tahan terhadap radiasi. High refractive index, ya, sifatnya yang tinggi dalam hal refraksi, dan transparan terhadap UV dan visible. Dan it is fire resistant, nggak bisa dilalap sama api. Jadi ya dia bisa tahan terhadap UV dan visible. Berarti kalau digunakan oleh mata apa transparan terhadap visible, berarti kalau ada kaca itu kan transparan terhadap UV, dia nggak menyerap sinar, itu maksudnya. Ya kan? Jadi kalau gambar, ada yang gambar ini bukan dia ya. Kalau ada yang nggak warna misalnya, kalau saya punya apa nih? Punya ini ya, AP ini misalnya, maka kemudian nggak lewat sinar, maka nggak nampak orang sebelah. Artinya apa? Artinya sinar tersebut diserap oleh partikel sehingga kemudian nggak lewat. Gitu ya. Ada kromofor yang kelak akan menyerap sinar tampak sehingga saya nggak bisa melihat Anda sebelah ketika saya menggunakan.
begitu. Itu namanya diserap sinar nampaknya. Begitu ya. Sinar UV pun demikian. Jadi sinar UV juga akan lewat sama dia, tak ada diserap, artinya lewat luas. Dan juga fire resistance, dia nggak bisa dilalap sama api. Ya, kalau saya periksa ya gara-gara apa yang mudah dimakan oleh api? Karbon. Karbon itu mudah juga. Karbon dengan oksigen sangat mudah mengalami oksidasi ya. Anda bisa lihat nanti dari segi potensial elektronanya ya. Nanti bagaimana sifat oksidasinya dengan oksigen. Ya, kemudian kita lanjutkan. Halida of phospholate adalah juga sebagai plastik yang rigid. Kemudian expanded foam dan fiber. Bisa sebagai foam sebagai busa ya, busa ataupun untuk fiber sebagai serat. Dan perlu dibahas tadi water and fire resistant. Kemudian tidak dipengaruhi oleh oil, petrol dan solvent-solvent yang lain. Jadi nggak larut dalam ini nih, ada solvent-solvent yang lain. Digunakan sebagai katalis dalam pembuatan silikon, polisiloksan. Digunakan sebagai plastik yang fleksibel, sudah kita bahas tadi, dan dalam hal biomedis digunakan sebagai material biomedis, bioinert, dan bioaktif membran forming, dan bioerodible material. Ini kita lihat ya. Ini sebuah artikel baru dari jurnal Ivan yang buat Zhou dan kawan-kawan ini, polyphosphaten based flame retardant. Jadi semacam zat tahan api dari polyphosphaten, sebuah review. Jadi kalau ingin tahu lebih lanjut, baca jurnal ini. Tahun 2020 baru dari keluar ya, dari penulis ini. Anda bisa melihat apa guna dan siklus guna dari fire retardant. Ini baru saya baca barusan, saya lihat barusan, dan ini saya kira menarik kalau Anda baca terkait kegunaan dari polyphosphaten sebagai fire retardant. Ya, baik. Oke. Kemudian, the side group influence hydrophobic, dia benci sama air. Hydrophobicity, hydrophilicity, color, useful biological properties, sensitivity, or ion transport of the polymer. Jadi tergantung Anda apa guna sekarang. Ya, ini nih. Polyphosphatenya kita fix tentu saja, tapi kemudian R-nya yang kan kita otak-atik. Dengan otak-atik R, maka Anda bisa mengotak-atik masalah dia cinta air apa tidak, dia senang dibenci air apa tidak, warna udah buat warna-warna apa tidak. Anda akan menggunakan sebagai bahan untuk biologi, mungkin sebagai anti insektisida dan lain-lain, maka mainkan pada R di sini, ganti dengan apa yang Anda suka, maka Anda akan mendapatkan sifat-sifat yang Anda inginkan. Begitu ya. Masih menggunakan backbone polyphosphaten. Termasuk ion transport properties dari polimer tersebut, termasuk bagaimana sifatnya sebagai tempat di mana ion-ion nanti bergerak ya. Baik, mari kita lihat contoh-contoh yang ada sekarang. Contohnya saya ganti dengan bungkus ini nih. F3CCH2O. Jadi ORF di sini. Ya. O karbon, kemudian F. O etil F. Maka apa yang Anda punya? Ini kalau Anda buat seperti ini, dia nanti R kita tadi dengan ini, maka Anda mendapatkan sebuah filen hidrofobik. Ini tahan air, anti air nih, nggak mungkin basah. Dan membran forming material ya, material yang akan membentuk membran. Dan kalau Anda dengan ini sama ya, masih sama. Ini lagi-lagi membuat hidrofobik elastomer, tapi ini sebuah elastomer, elastik polimer yang Anda buatkan. Dan kemudian kalau Anda ganti dengan ini masih sama. Dan kalau Anda ganti dengan ini, dipanjangkan lagi ininya ya. Seperti ini, gugus R-nya sekarang Anda buat. Apa sifatnya sekarang? Water soluble polymer. Maka dia sudah menjadi larut dalam air. Dan solid polymer elektrolit. Maka ini bisa digunakan sebagai elektrolit polimer yang padat. Ada yang pernah dengar ini nih? Jadi elektrolit itu semuanya, kalau disebut larutan elektrolit, dalam belajar elektrokimia kita mengenal namanya katoda, anoda, elektrolit. Itu enggak dalam elektrokimia ya, elektrolisis. Maka yang terngiang di kepala kita, kalau berkata tentang elektrolit adalah cairan, kan? Larutan. Maka tentu saja banyak keterbatasan larutan. Tapi sekarang orang mengembangkan elektrolit padat.
elektrolit padat ya, sehingga dia elektrolit juga, tapi bukan larutan. Nggak seperti air aki ya. Aki itu menggunakan elektrolit, tapi cairan semuanya, apakah asam sulfat dan lain-lain. Nah, sekarang Anda punya solid polimer elektrolit. Jadi polimer yang solid fungsinya sebagai elektrolit. Nanti kalau Anda belajar fuel cell, siapa yang ngajar fuel cell? Ada yang ngajar fuel cell? Pak Nanda mungkin ya. Maka dalam ilmu fuel cell itu ada namanya nafion. Nafion itu semacam polimer juga yang disebut sebagai elektrolit membran yang bisa menjadi sebagai elektrolit, sehingga elektron-elektron bisa bergerak dengan bebas, mudah melewati media elektrolit padat. Nah, ini contoh bagaimana bagusnya elektrolit padat, karena kita tidak akan pusing lagi dengan kebocoran kan. Coba kalau sebuah sel elektrokimia Anda ya, aki atau fuel cell bahan bakar yang Anda buat tersebut menggunakan elektrolit cair, bocor, bisa dia kan kebocoran terjadi saat rentan. Tapi kalau elektrolit yang padat tidak usah khawatir dengan kebocoran. Baik, ada water soluble polymer. Ada polimer yang sebenarnya kalau ini dengan tiga ini, lebih complicated lagi ya. Ini nih. Ada Na+, ada Na+ di sini berarti ada ujung ionik di sini, maka dia udah water soluble sekarang ini. Kenapa demikian? Gampang kan? Karena dia ion ini. Ion-ion berarti akan ada interaksi ion dipol dengan air dan larutlah ya dalam air. Dan ini bioerodible polymer, nanti ada mekanisme bioorganisme untuk kemudian melakukan erosi kepada polimer ini. Baik, kemudian termoplastik. Makromolekul with trifluoroetoksi, phenoksi, metoksi, etoksi, ataupun polysaccharide. Ya, macam di sini. Kemudian ini termoplastik. Apa termoplastik kemarin? Adalah plastik yang tahan panas. Plastik tahan panas, termoplastik. Begitu ya. Fosfaten elastomer. Ada juga plastiknya polimer yang elastik, fosfaten. Ini contohnya sekarang ya. Ini dia longer chain polymer ya. Tergantung pada side group lagi. Ingat, dengan memainkan side group R tadi yang Anda mainkan, Anda mendapatkan macam-macam sifat yang Anda inginkan. Ya, apakah sebagai elastomer, apakah sebagai termoplastik, apakah sebagai solid polymer elektrolit, apakah sebagai hidrofobik material, macam-macam. Tergantung kepada apa Anda suka ya. Kebutuhannya apa sekarang? Mainkan R-nya saja. Ya. Dan ini contohnya secondary lithium batteries dari baterai ion lithium. HP yang saya pegang ini menggunakan baterai lithium di sini. Maka kita menggunakan polimer elektrolit. Apa yang menggunakan polifosfaten juga. Gimana dipakainya? Pada ini. Jadi kalau Anda bongkar itu HP, bongkar baterainya, nanti kan kita mau bagannya di sini. Ada lithium sebagai anoda, ada lithium oksida, lithium metal oksida sebagai katoda di sini. Dan kemudian akan ada transfer dari ion lithium. Elektron melalui sirkuit eksternal, ini HP akan nyala kalau dia lewat. Lampu akan nyala kalau dia lewat. Senter nyala kalau dia lewat. Ya, kalau dikasih senter di sini, senter nyala. Dikasih laptop nyala, dan sebagainya. Maka ada transfer elektron dan transfer ataupun perpindahan dari ion lithium, dan itu butuh namanya media. Dan media itu dalam sel elektrokimia yang kita pelajari disebut dengan elektrolit. Dan ingat, kita ingin baterai yang tidak bocor dalam artian polimernya ataupun elektrolitnya tidak cair gitu ya, maka kita gunakan polimer yang solid. Dan itu diperankan oleh punya kita ini, yaitu polifosfaten. Yang penting Anda memainkan, memvariasikan gugus-gugus dari R-nya. Contohnya ini sekarang ya, dipakai orang. Ini nih, ini adalah R yang dipakainya. Ini baik, hidrogel. Berapa sekarang? Sedikit lagi. Baik, hidrogel. Ini water soluble, di mana cross-link polymer absorb water to form hydrogel ya. Jadi gel-gel yang di mana dia sensitif dengan air, dia akan menyerap air. Sebagaimana Anda punya
seperti garam-garam yang terhidrat itu juga suka dengan air. Kemudian seperti adsorben seperti silika itu juga suka dengan air ya. Responsive to temperature change, responding to a limit defined by crossing density below critical solution temperature but contracting above the temperature. Ini merupakan basis untuk membran yang variabel terkontrol. Kita bisa mengontrol permeabilitas di membran dengan memainkan pula bagaimana struktur dari polimer fosfatin kita. Ya, silakan dibaca sendiri ya. Saya kira ini bisa dibaca sendiri. Dan kemudian bioerodible polyphosphaten ini berhubungan dengan biomedis. Sebagai apa? Pembawa obat makromolekul. Sebagai membran untuk mengkontrol delivery of drug. Penyampaian dari drug, obat-obatan. Sebagai elastromer biostabil dan sebagai bioerodible polygonal living bond. Seperti ini ya. Ini contoh tulang sintetik. Nah, tulang sintetik ya. Kemudian polidichlorofosfaten